merasa apa? Dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini haram. Nah, ini seperti pertanyaan sebagian orang, dan ini juga sudah muncul ini di live chat di channel YouTube kita sudah muncul, bagaimana ini menasihati istri yang kadang berkata, kenapa ada yang berzina malah dapat anak, tapi kita nikah secara sah sudah lama misalnya, malah belum juga dapat anak. Apakah perkataan ini termasuk tidak sabar atas takdir Allah? Ya, jawabannya. Karena ini tadi penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Wattadallumi minallah, merasa dia dizalimi oleh Allah. Kita nikah yang sah udah lama nggak kunjung-kunjung punya anak. Orang zina langsung punya anak. Lihat, dia kayak seperti merasa dizalimi. Dengan bahasa lain, ya Allah, saya kan nikah dengan secara sah sesuai syariatmu ya Allah. Masa saya nggak kunjung juga punya anak? Malah dia yang maksiat malah dapat anak ya Allah. Itu kan dia merasa seperti dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga haram, tidak boleh. Hadza qaulun muharramun. Ini adalah perkataan yang diharamkan, yang menunjukkan ketidaksabaran, at-tasakhut, ngerasa nggak terima, merasa hatinya itu sesak. Kenapa dia? Aneh, dia yang zina sebentar langsung punya anak. Giliran kita udah nikah sah nggak punya anak. Allah musta'an. Sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh, perkataan ini perkataan yang haram. Loh, itulah keterbatasan ilmu kita. Kita seringkali mengira, loh kok dia zina dapat anak? Mungkin kalau dibahasakan lain, enak bener dia. Dia mengerjakan sesuatu yang haram, dapat anak. Ingat bahwa dia dapat anak itu dari berzinahnya justru akan makin memperberat dosanya, ya akhi. Memperberat dosanya. Kok bisa begitu? Ya. Dia menikah, misalnya karena zina dia punya anak. Malu. Akhirnya kemudian dia tutupi, misalnya contohnya dengan menikahi wanita yang dia zinahi tersebut misalnya. Lalu bagaimana dengan nasab anaknya? Para ulama katakan itu bukan anaknya secara syar'i, nasab syar'i tidak. Walaupun secara biologis tes DNA itu adalah anaknya. Akhirnya apa? Tetap disebutkan di belakang nama itu adalah nama dirinya, binnya atau binti dirinya. Dosa nggak itu? Bohong nggak itu? Bohong. Dan dia telah berdusta sepanjang hidup anak itu. Belum lagi nanti anaknya menikah kalau anak itu perempuan. Lalu dia menjadi walinya. Dia menikahkan anak perempuan yang bukan anak kandungnya secara syariat, secara syar'i bukan. Walaupun secara DNA dan itu biologis adalah anaknya. Dosa lagi. Anak itu tidak berdosa, tapi anak itu jadi kemudian menikah dengan wali yang semestinya bukan walinya karena dia malu. Bagaimana kemudian kok yang nikahkan? Hakim pasti orang akan tanya. Dan seterusnya. Lihat. Jadi di satu sisi kadang kita melihat itu, kita beranggapan itu adalah kok kebaikan sih yang dia dapat punya anak. Tapi padahal di sisi lain itu adalah memperberat dosanya. Allahu Akbar. Sedangkan yang sudah menikah, walaupun dia belum kunjung diberikan anak, Allah telah selamatkan dia dari perzinahan. Walhamdulillah. Allah telah jaga dia dari perbuatan zina.